Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Semoga Ananda semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan juga selalu semangat meskipun belajar dari rumah. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, muatan IPA dan IPS. Yang pertama, muatan IPA. Pada muatan IPA ini ada dua materi atau konten yang akan kita bahas. Yang pertama, masalah-masalah keseimbangan lingkungan. Yang kedua, bagian-bagian tumbuhan. Untuk materi yang pertama, masalah-masalah keseimbangan lingkungan. Lingkungan tersusun atas beberapa komponen. Komponen lingkungan terdiri atas komponen biotik atau makhluk hidup dan komponen abiotik atau komponen tak hidup. Sebagai contoh, lingkungan tanaman padi antara lain tanah, udara, air, sinar matahari, rumput, belalang, burung, ulat, tikus, dan ular. Setiap komponen saling memengaruhi satu sama lain, sehingga terbentuklah suatu hubungan timbal balik. Adanya hubungan timbal balik antar komponen di lingkungan akan membentuk suatu sistem yang disebut dengan ekosistem. Lingkungan alam bersifat dinamis atau sering berubah-ubah. Kondisi lingkungan alam kadang seimbang, kadang juga tidak seimbang. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor pembentuk lingkungan. Adanya perubahan pada salah satu faktor menyebabkan perubahan kondisi lingkungan. Perubahan tersebut dapat menuju arah seimbang maupun arah tidak seimbang. Di sini ada dua faktor yang mempengaruhi masalah keseimbangan lingkungan. Yang pertama ada faktor alam. Ini bisa bencana alam, dari bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gempa, tsunami, angin topan, dan kekeringan. Dampaknya, bencana alam tersebut mengakibatkan kerusakan lingkungan dan kematian beberapa jenis makhluk hidup yang memicu terjadinya penurunan populasi secara drastis. Yang kedua, faktor manusia. Faktor manusia ini disebabkan karena adanya kegiatan-kegiatan yang tidak bijak, contohnya penebangan dan pembakaran hutan secara liar. Dampaknya, kegiatan tersebut merusak ekosistem hutan. Banyak hewan dan tumbuhan kehilangan habitat dan sumber makanannya. Selain itu, dapat mengakibatkan banjir yang melanda daerah masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama yaitu ada akar. Pada umumnya, akar tumbuh di dalam tanah. Bentuk akar meruncing pada ujungnya. Bentuknya yang runcing memudahkan akar menembus tanah. Akar ini berfungsi untuk mengukuhkan tanaman, menyerap air dan zat hara dari dalam tanah, serta menyimpan makanan cadangan. Akar terbagi menjadi dua berdasarkan jenisnya, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Yang kedua, ada batang. Batang ini mempunyai fungsi sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Selain itu, batang berfungsi untuk mengangkat air mineral yang diserap akar ke daun untuk fotosintesis. Batang juga menjadi jalan untuk mengedarkan sari-sari makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, di sini kenapa tumbuhan itu perlu makan? Nah, tumbuhan perlu makan, makannya itu dapat dari mana, Bunda? Nah, tumbuhan itu ada yang namanya proses fotosintesis, kegiatan fotosintesis.
kegiatan fotosintesis itu apa ya? Nah, fotosintesis merupakan pemanfaatan energi cahaya matahari oleh tumbuhan hijau untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi karbohidrat. Proses ini hanya dapat dilakukan oleh tumbuhan yang memiliki klorofil atau zat hijau daun. Jadi, yang bisa melakukan proses fotosintesis ini adalah tumbuhan yang memiliki klorofil atau zat hijau daun. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada daun. Warna hijau pada daun dikarenakan daun mengandung zat hijau daun yang disebut klorofil. Zat ini berfungsi dalam proses fotosintesis. Daun berfungsi sebagai tempat pembuatan makanan atau fotosintesis. Jadi, fotosintesis itu terjadi di daun. Selain itu, juga sebagai tempat untuk bernafas melalui stomata atau mulut daun, dan juga berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses penguapan. Lalu bunga. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan generatif tumbuhan. Perkembangbiakan generatif merupakan perkembangbiakan yang didahului pembuahan. Pembuahan didahului dengan penyerbukan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Lalu biji. Proses penyerbukan benang sari terhadap putik akan menghasilkan biji. Biji merupakan hasil penyerbukan pada bunga. Apabila biji ditanam, akan tumbuh menjadi tumbuhan baru sehingga tumbuhan berkembang biak lagi. Yang terakhir ada buah. Buah merupakan bagian yang melindungi biji. Selain itu, buah berfungsi sebagai makanan cadangan. Buah dapat dimakan pada bagian daging buahnya. Nah, sekarang kita masuk pada muatan IPS. Pada muatan IPS ini ada dua konten juga yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu sumber daya alam di lingkungan sekitar, dan yang kedua persebaran tumbuhan. Sumber daya alam di lingkungan sekitar. Yang pertama yaitu pantai. Pantai menyimpan berbagai potensi sumber daya alam. Pantai berpasir memiliki panorama yang indah sehingga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata. Pantai berlumur atau berlumpur biasanya ditumbuhi tanaman bakau atau mangrove. Hutan bakau bermanfaat untuk mencegah merembesnya air laut ke daratan. Selain untuk kegiatan pariwisata, wilayah pantai dapat dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya seperti budidaya udang, bandeng, dan rumput laut, dan juga untuk kegiatan pembuatan garam. Lalu ada dataran rendah. Dataran rendah merupakan daerah datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Daerah dataran rendah umumnya dilalui sungai-sungai, sehingga cocok untuk kegiatan pertanian, perkebunan, dan peternakan. Tanaman pertanian yang cocok dibudidayakan antara lain padi, singkong, ubi, dan jagung. Tanaman perkebunan cocok untuk dibudidayakan, yaitu ada tebu, kelapa, dan juga karet. Selanjutnya, dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan dataran dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi cocok untuk kegiatan perkebunan. Tanaman yang dibudidayakan adalah tanaman yang membutuhkan cuaca sejuk, antara lain teh, kopi, tembakau, sayur-sayuran, buah-buahan, dan tanaman hias. Selain itu, dataran tinggi juga cocok untuk kegiatan peternakan.
Karakteristik dataran tinggi ini tidak datar, tetapi miring dan juga terjal. Umumnya, dataran tinggi lebih sering dilanda hujan dibandingkan dengan dataran rendah. Sehingga udara pada dataran tinggi ini lebih sejuk dari dataran rendah yang cenderung panas. Lalu selanjutnya untuk materi yang kedua, persebaran tumbuhan. Yang pertama, padi. Tanaman padi dibudidayakan di dataran rendah yang berhawa panas. Tanaman padi membutuhkan banyak air untuk tumbuh. Di dataran rendah, air mudah diperoleh. Selain itu, tanaman padi membutuhkan sinar matahari yang cukup. Budidaya padi dilakukan di sawah. Agar padi dapat tumbuh dengan baik di sawah, maka sawahnya harus tergenang oleh air. Selanjutnya, jagung. Jagung termasuk tanaman palawija. Jagung dibudidayakan di daerah dataran rendah. Ini sama seperti padi tadi. Bedanya, jagung tidak membutuhkan banyak air. Jadi, jagung ini cocok ditanam pada saat musim kemarau. Biasanya jagung ini ditanam setelah petani menanam padi. Lalu, kelapa. Nah, kalian tahu kan kalau melihat pohon kelapa itu umumnya ada di mana? Di daerah pesisir pantai. Tanaman kelapa dapat tumbuh dengan baik di dataran rendah atau pesisir. Pada dataran tinggi, tanaman kelapa tumbuh dengan lambat, buah yang dihasilkan sedikit, dan kadar minyaknya rendah. Oleh karena itu, perkebunan kelapa banyak dijumpai di dataran rendah atau pesisir pantai. Lalu, teh. Tanaman teh hanya dapat berkembang dengan baik di daerah yang berhawa sejuk. Teh ini banyak ditanam di daerah dataran tinggi, di kaki-kaki gunung. Terus, kopi. Kopi merupakan tanaman yang dapat berkembang dengan baik di daerah sejuk. Oleh karena itu, banyak perkebunan kopi ditemukan di daerah berudara sejuk seperti di pegunungan dan dataran tinggi. Ini sama seperti dengan teh tadi. Mereka, para petani di dataran tinggi itu menanam kebanyakan itu seperti sayuran, teh, kopi, karena cocok ditanam di daerah pegunungan yang memiliki udara sejuk. Nah, sekian materi dari Bunda. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dari rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.